PSI. Sekarang kita akan mendengarkan juga dari akademisi kita, ya, dari UIR sendiri, Bapak Dr. Afizal, yang juga beliau ini sangat ekspor juga di bidang internal auditing dan juga monitoring. Kepada Pak Afizal kami persilakan waktunya 20 menit, ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik, khususnya Pak Dekan, Pak Muslim, Pak Dr. Muslim telah memberi kesempatan untuk berbagi dalam kesempatan hari ini, seminar hari ini. Dan juga Pak Apri sebagai host untuk seminar pagi ini. Baik, saya coba share slide aja, share slide. Sebentar ya. Slide. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin saya sharing saja terkait baik dua sisi di information technology atau IT dan di oil and gas company. Penerapan IT di khususnya di oil and gas industry. Data monitoring dan automation system in oil and gas industry using IT technology. Saya Afizal dari UIR sendiri, Fakultas Teknik Departemen of Informatic Engineering. Oke. Beberapa hal mungkin yang bisa di-sharing pada pagi ini tentang IoT, IoT in oil and gas industry, how is data monitoring, dan smart sensing, serta ada beberapa prototype yang sudah kita, walaupun kita baru mulai, tapi mungkin sharing nanti prototype yang kita kembangkan. Baik, ini secara umum teori mungkin kita sudah sangat familiar sekali dengan IR 4.0 atau Industrial Revolution 4.0 yang di situ ada cyber physical system dan internet opting ya. Jadi penggunaan IR 4.0 penerapannya sudah berbasis IoT. Kalau kita lihat sebelumnya masih automation saja. Bedanya di 3.0 masih automation. Kalau sensing itu hanya sense saja, tapi di sini sudah ada physical cybernya. Oke. Baik, ini sedikit future trend of technology. Ada 12 trend yang salah satunya adalah IoT, sensor and camera. Jadi penerapan sensing and camera berbasis IoT itu sudah di mana-mana, bukan di bidang IT saja, bukan di bidang informasi teknologi saja, tetapi sudah ke otomotif, ke oil and gas, bahkan ke building. Sekarang jembatan atau bangunan itu sudah ada sensor ketika ada vibration kayak jembatan, ketika ada beban yang melebihi, ada vibration, sensing akan mengirimkan sinyal, ada overload atau dan lain-lain. Ini secara teori IoT adalah, saya highlight saja, ada beberapa sumber yang mendefinisikan IoT. Sensing and actuating, seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan teknologi sensor sekarang bukan hanya just sense seperti AC zaman dulu. Kita di room temperature, room temperature kita 25, 26, that's all. Kita hanya itu saja. Tetapi sekarang sudah ada actuating-nya. Kalau temperaturnya overheat, apa yang akan dilakukan? Atau lower heat, atau di bawahnya apa yang akan dilakukan? Jadi ada smart sensing di sana. Ini secara umum, mungkin saya agak cepat saja karena terbatas waktu 15-20 menit. IoT secara umum ini Internet of Things, dari katanya sudah things, everything connected to the internet. Ada hospital, ada telekomunikasi, ada otomotif, ada industri, everything is connected to internet. Kalau dulu kita mungkin di kantor hanya PC saja, kalau sekarang mungkin PC dan laptop dan handphone kita yang terkonek internet. Bahkan sekarang sudah berkembang, di rumah kita sudah terkonek internet. Dari mana? Dari CCTV kamera, artinya rumah kita sudah terkonek internet. Mobil kita sudah terkonek internet melalui GPS dan lain-lain. Dan ke depan perkembangan sangat pesat, dalam beberapa tahun ke depan mungkin everything is connected internet. Bahkan di rumah saja, bukan di rumah saja yang di CCTV kita, termasuk
rice cooker kita, fridge kita, washing machine kita bisa kontrol washing machine. Bahkan sekarang sudah umum kita bisa mengontrol lampu rumah kita hidup mati. Mungkin kita pulang malam jam 6 kita harus menghidupkan lampu teras, kita bisa kontrol phone. Kita bisa dari remote ya, dari jauh. Alright, ini by 2020 survei membuat 200 billion, 200 miliar device connected to internet ya. Projection ke depan 2030 perkembangan itu sampai 700.000%, bukan 700%, 700.000%. Karena apa? Mungkin di rumah kita kayak rumah yang standar ada mungkin 4 kamera, 6 kamera, sudah 6 device terkonek internet masing-masing. Kita punya satu handphone, satu tab, satu laptop, satu PC di rumah sudah 4. Di rumah kita ada 3 atau 4 orang sudah berapa. Nah, perkembangan itu sangat besar nanti by projections 2030 10 tahun ke depan atau 9 tahun ke depan 700,000. Nah, kenapa? Ini salah satu skenario dari kompleksnya sistem secara umum bagaimana komunikasi. Kalau sekarang mungkin kita di land sama air saja mungkin atau ocean mungkin di laut. Bahkan depan nanti underwaters, ada submarine, kapal selam ada terkonek ke internet, ada di ocean kapal dan lain-lain. Land sudah umum mungkin gitu ya. Nanti air, bahkan space itu sudah terkonek internet. Nah, masif sekali perkembangan teknologi dan connected device secara umum. Ini semua adalah skenario dari IoT, everything is connected internet. Bahkan orang sudah mulai untuk memantau blood pressure. Kita ditanamkan sensor atau chip sehingga orang yang mungkin penyakit stroke dan lainnya ada sensor di pembuluh darahnya, ketika ada penyumbatan dia sudah langsung menginformasikan kan itu untuk human heart. Nah, everything is contribute data. Kalau kita lihat arsitekturnya ini semua contribute signal. Di rumah kita sekarang, kita saja satu hari sudah berapa chat yang kita kirim di WhatsApp, di Twitter dan lain-lain, banyak sekali data. Nah, perkembangan data itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat di 2020, ini sorry saya nanti ada part untuk di oil and gas ya. 20 baru 57 atau 62 untuk M2M, machine to machine communication, 62 exabyte. Kalau kita lihat exabyte-nya sudah besar. Kalau kita lihat secara umum data sekarang mungkin giga, kalau dulu mega sekarang giga. Giga ada tera, ada peta baru exa. Nah, 2030 seperti yang disampaikan ini perkembangan teknologi sensing sampai 700.000% peningkatannya. Data itu harus sampai 5.000 exabyte untuk yang merah machine to machine communication. Machine to machine communication begini Mas, termasuk di oil and gas. Ketika kita ingin memonitor oil well atau sumur minyak, anggaplah tadi pompanya mati, atau kita ingin menghitung liftingnya, satu hari berapa banyak liftingnya, atau berapa parameter yang lain. Jadi semua itu kontribut data itu disimpan. Nah, next generation data is quite high data rate. Nah, sedikit saya touch base untuk perkembangan teknologi. Nah, kebutuhan data yang besar, semuanya mengirimkan data. Kalau sekarang kita 5G, walaupun di Indonesia belum masuk, beberapa negara sudah komersial 5G teknologi. Nah, pada 5G targetnya 10 gigabit per second. Bahkan ke depan nanti 2030 6G implemented terabit data. Kalau sekarang kita masih mega, mungkin kalau kita lihat di handphone upload mungkin 10 mega, 20 mega. Kalau di internet kita ping berapa masih mega. Ke depan sudah gigabit bahkan terabit kapasitas. Untuk apa? Besar untuk memfasilitasi besarnya data traffic. Ibarat jalan, mungkin zaman dulu 90-an 80-an mobil sedikit kendaraan. Jalan satu jalur, 2 jalur pun masih oke. Sekarang perkembangan peningkatan penambahan kendaraan semakin besar, jalurnya mungkin nggak cukup lagi 2 atau 3 atau harus 5 kan gitu. Begitu juga untuk data kita. Semua orang mau kontribut data. Sehingga perlu peningkatan yang sangat masif. Termasuk juga teknologi AI, artificial intelligence. Kalau sekarang mungkin partially, nanti fully. Bahkan XR bukan augmented reality lagi sudah extended reality gitu ya. Ini salah satu contoh kalau dulu ada wireless sensor networks baru IoT.
sebenarnya mirip, cuman wireless sensor network hanya terbatas skopnya di untuk komunikasi sensor saja. Kita lihat di sini ada pipeline, ada oil well atau pompa ini, terus ke pompa untuk mendeteksi blockage atau valve-nya blockage atau leakage in the pipeline, so we can detect by sensing. Nah, karena ada beberapa sensor yang terpasang untuk mengkoneksikan atau mengintegrasikan antara sensor, disebutlah wireless sensor network koordinasi ini. Ada satu sensor yang sebagai gateway untuk communicate, seperti umumnya oil well kan di daerah atau remote area yang di di hutan atau di offshore di luar. Ada beberapa sensor kita komunikasi, nampak data, dah ada satu node yang sebagai gateway untuk mengumpul data dan dikirim melalui point to point communication atau satellite. Nah, IoT juga bisa diintegrasikan dengan sekarang integrasi teknologi ada IoT, ada sensor network dan teknologi, ada long range, ada LoRa dan lain-lain, itu bisa diintegrasikan. Mungkin kita areanya kita buat menggunakan WSN, nanti ada IoT cloud dan lain-lain. Ini salah satu kombinasi dari teknologi. Nah, ini sedikit digitalize in oil and gas industry. Seperti kita lihat seperti yang disampaikan dalam tema ini adalah bagaimana digitalize oil and gas industri, sehingga semua parameter yang ada di well itu bisa kita monitor dan kita bisa lakukan preventive action atau action. Ini pada proses khususnya upstream dan midstream. Kita lihat di sini proses di midstream di industri, semua contribute data. Setiap parameter dari pipa dan proses itu kita bisa memonitor. Nah, ini beberapa parameter yang kita bisa digitalize. Mungkin liftingnya, mungkin satu hari kita bisa counting berapa liftingnya. Sehingga hari ini mungkin 1.000 atau 2.000, besoknya kita bisa dapat perbandingan baik temperatur, pressure di pipe-nya, ada flow pipeline, bahkan kita bisa mendeteksi how much seberapa persen oil content yang ada di pipa tersebut dari hasil dari sumur tersebut, termasuk dengan security keamanan. Kita pasang sensor ketika ada orang yang ingin mengganggu atau dalam kutip merusak dari well ini, kita bisa lakukan. Intinya penempatan sensor bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan parameter yang ada. Misalnya di pipa ini, dan saya sampaikan seperti ini, sensing sekarang sudah bukan seperti sensing konvensional zaman dulu. Ini contoh lain untuk monitoring pipeline sepanjang jalur ini kita letakkan beberapa sensor, sehingga ketika ada kebocoran atau perubahan pressure tekanan kita bisa pantau. Ini seperti tambahan tadi seperti yang saya sampaikan, teknologi sekarang adalah smart sensing atau intelligent sensing. Jadi kalau kita contohkan untuk preventive action, pipa ini sebelum bocor sudah kita lakukan preventive action. Kita sudah tahu titik mana yang akan menjadi terjadi kebocoran. Jadi ada preventive actionnya, bukan bocor dulu baru kita action, baru kita ke site memperbaiki, tetapi bagaimana sebelum bocor itu kebocoran terjadi, baik yang lain sudah kita lakukan dulu. Oke. Bagaimana proses itu? Tentunya seperti slide awal tadi, teknologi ke depan sudah artificial intelligence itu sesuatu yang sudah harus diterapkan. Okay? Artificial intelligence is simulation of human intelligence in process by machine, especially computer system. Artinya sensing. Artinya apa? Intelligence system bukan hanya di penerapan hal-hal tertentu seperti robot. Kalau seperti robot zaman dulu, kalau kita tas satu sistem satu pekerjaan hanya itu saja. Bahkan sistem sensing harus mengimplementasikan artificial intelligence. Bahkan tidak cukup artificial intelligence, untuk sistem yang kompleks, ketika banyak sekali parameter yang kita monitor dari oil and gas tersebut, kita harus sudah pergi ke deep learning, karena complicated of data, various type of data, kita harus
tidak cukup dengan AI saja kan gitu, harus membuat algoritma yang lebih cukup. Seperti ini saya sampaikan. Kalau seperti dulu robot, ketika kita program pick and place, ya, mengangkat kotak ini ke satu dari comparable ke pallet atau pallet ini untuk diangkat. Robot ini ketika kita program pick and place, angkat, kalau ada kotak angkat, letak di satu posisi. Kalau penuh pindahkan. Itu saja kan gitu. Tetapi teknologi sekarang sudah mengintroduce artificial intelligence, bukan hanya pick up saja, tetapi robot ini sudah semakin cerdas, intelijen. Dia mengangkat biasanya ukuran kotak ini beratnya mungkin 20 kilo atau 10 kilo. Ketika diangkat kotak ini kok ringan hanya 1 kilo. Artinya apa? Kotak ini kosong. Dia tidak angkat di finished good atau satu barang produk yang jadi. Mungkin dia letakkan di tempat yang lain kan gitu ya. Atau ada defect atau rusak pada kotak ini, dia mungkin tidak jadi satu finished. Artinya ada scanning di sana. Sistem sekarang bukan hanya tidak cukup sudah untuk sensing saja, tetapi harus ada scanning. Apa perubahan di environment? Seperti kita contohkan di oil well, bukan hanya memantau, monitor temperaturnya 60, 70 sudah kita laporkan. Bukan itu saja, dia scanning. Apakah 60 ini benar-benar dari oil well-nya atau dari sumurnya atau pipanya, atau ada introduce perubahan cuaca panas sehingga biasanya 60, tiba-tiba besok naik 70 temperaturnya, dia lebih cerdas sensingnya itu, ya. Oh ini 70 benar-benar dari sumurnya atau ada influence dari environmental kan gitu. Begitu juga turun biasanya 60 jadi 40. Nah, ada scanning, sensing dan acting. Ketika ada overheat terlalu panas naik tiba-tiba 100, apa yang harus dilakukan? Bukan hanya melaporkan saja 70, 60 temperaturnya, tetapi ketika 100, 100 ini apa yang harus dilakukan? Apakah memberikan coolant atau dan lain? Saya mungkin teknikalnya mungkin di oil and gas lebih paham. Tapi teknologi sensing sekarang sudah smart sensing. Kita sudah it's not only sensing the data, but scanning, sensing dan actuating. Gitu ya. Seperti ini. Intelligence system ada sensor. Ini IoT contribute data. Then all these intelligence system with the machine learning and application banyak aplikasi penerapannya. Nah, Internet of Things karena semuanya contribute data akhirnya menjadi satu big data. Mungkin sudah umum juga kita dengar what is big data kan gitu ya. Karena semua contribute data. Bahkan integrasi data. Kalau kita lihat GPS ambil data dari map. Bahkan bukan hanya kita oil and gas, kita cukup data oil and gas. Ke depan semua terintegrasi. Ketika saya contoh sederhana saja, ketika satu karyawan tidak masuk, misal dosen UIR tidak masuk hari ini, sebelum dosen itu mengasih tahu ke UIR sudah tahu dosen tersebut kemarin pergi ke rumah sakit melakukan diagnosa. Karena pasien ini karyawan UIR atau dosen UIR, dia akan share ke UIR bahwa pasien ini dapat. Jadi sebelum tidak perlu memberitahu, sharing data dari rumah sakit ke kampus. Begitu juga untuk oil and gas, berbagai hal dan lain, termasuk environment dan lain. Besok ada perubahan iklim atau ada hujan atau angin ribut. Jadi kita sudah preventif untuk oil. Sharing data itu sudah umum terjadi, tidak independen lagi. Baik, ini sekedar sharing untuk menit sebelum ditutup sekitar 4-5 menit terakhir. Kita sudah membuat beberapa prototipe karena kami di Teknik Informatika ada beberapa, salah satu untuk pemantauan kualitas air sungai. Ini Sungai Siak yang di Pekanbaru, ada Sungai Siak. Kita mungkin coba untuk membuat node IoT node-nya. Ada beberapa sensor rencana kita tempatkan. Seperti ini node kita buat satu sistem yang kemarin kita coba di lokal. Nanti ada beberapa node bisa terkoneksi dan connect ke web untuk parameter seperti temperatur, air, pH, electrical conductivity, dissolving. Bahkan ke depan kita bisa kembangkan ke yang lain sehingga kita tahu air ini tercemar. Dan saya sampaikan tadi bukan hanya tercemar, Sungai Siak tercemar. Bukan itu saja, tidak cukup saja, tetapi tercemar oleh zat kimia apa. Kita harus mengidentifikasi menggunakan AI tadi, ada data diproses. Kita dapat data temperatur sekian, pH sekian, HC sekian dan DO sekian.
Nah, dianalisa sehingga dapat tercemar dari bahan kimia ini. Bahan kimia ini karena ini banyak industri yang beroperasi di sekitar sungai. Bahan kimia ini dipakai oleh industri ini. Sehingga kita bisa mengidentifikasi penyebab dari pencemaran itu. Nah, contoh lain termasuk ini kita ada sebenarnya memang walaupun baru mulai kita buat prototipe untuk simulasi untuk monitoring. Jadi kita buat simulasi, ada pompa, kita sirkulasikan mungkin minyak nanti atau apa yang tidak pekat untuk flow-nya. Kita akan cek flow, temperature in and out. Ini ada tangki, kita mungkin ada buat level nanti atau pressure dan lain-lain sehingga kita bisa monitor ini. Kita letakkan sensor di sini, ada thermocouple atau temperature sensor di sini sehingga kedepannya kita buat memang smart system, bukan hanya monitor pipe ini temperaturnya 50 atau 60, tetapi ketika overheats atau overpressures atau overflow nanti kita bisa mengatur pipe ini. Ke depan begitu. Ini ada trialnya apa, kita in-house, masih developing untuk temperatur. Sekarang kita sudah monitor, ke depan kita akan rencana untuk pressure, flow dan lain-lain parameter yang lain. Sehingga kita bisa buat satu prototype, bisa monitor dari handphone atau remote system, termasuk juga apa ya parameter yang lain tadi. Nah, ke depan ini ilustrasi saja saya ambil ini, sebenarnya Aramco sudah buat juga ini melalui APEPA vendor command center. Hanya seperti yang sekarang mungkin saya nggak tahu informasi apa, mungkin di well itu satu hari ada 2 atau 3 kali tim yang patroli lihat kondisi well atau mencatat log data berapa produksi. Ke depan hanya bisa tidak perlu ke well lagi, hanya cukup di monitoring, sudah diproduksi. Walaupun ada beberapa perusahaan besar pasti sudah memulai, tetapi kita lebih inovatif lagi. Bukan hanya parameter yang basic, tapi semua parameter yang kita coba. Oke. Sebelum saya tutup nanti akan apa? Ini conclusion sedikit. Ke depan future sensing is not only sense, saya bilang tadi, seperti yang disampaikan tadi, is not only sensing but the action acting, smart sensing atau intelligent sensing, dan M2M communication, machine to machine communication without human intervention. Artinya apa? Ketika oil well itu production-nya turun, dianalisa, nanti ada apa penyebabnya, nanti dia bisa action lagi. Atau karirnya turun atau voltage drop, nanti apa yang perlu di-actionkan lagi. Sehingga semua mengurangi, minimize human interaction. Memang ada impact-nya. By 2030 prediksi juga 2 miliar job akan digantikan oleh robot. Ada survei 2 billion job is disappear by 2030, 10 tahun lagi digantikan oleh robot, automation dan lain-lain. Baik, satu lagi 1 menit Pak Apri. Kesempatan untuk Pak Efizal kalau mau menanggapi, ada, silakan. Sorry Pak, ulangi pertanyaan tadi, saya ada komunikasi dengan mahasiswa, sorry. Machine learning nih Pak, penerapan machine learning lebih spesifik untuk bidang di oil and gas. Di gas, oil and gas. Baik, benar. Seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi, artinya apa? Teknologi sensor sekarang sudah involve AI, artificial intelligence, baik itu algoritma atau machine learning. Tidak seperti sensor seperti dulu yang konvensional, hanya sense saja, sudah dapat data keep, kan gitu, hanya monitor saja. Tetapi teknologi sekarang sensingnya sudah ada machine learning dan memberikan keputusan. Contoh sederhana tadi, aplikasi di water pollution monitoring seperti yang prototipe kami buat, kita ada temperature sensor, ada DO, ada EC, ada pH. Nah, data tersebut dianalisa menggunakan machine learning, dianalisa menggunakan algoritma. Nanti untuk prediksi, sepertinya kita dapat data 1 tahun, kan gitu ya. Biasanya musim hujan atau musim banjir, polusi air itu begini, kan gitu ya. Data itu menggunakan machine learning untuk melakukan prediction.
Jadi ketika banjir selalunya ada efek pencemaran air terhadap zat kimia ini. Nah, saya harap begitu juga penerapan di oil and gas. Semua data yang kita monitor, yang kita collect, misalnya kita dapat data 1 tahun, 2 tahun tentang oil well, baik temperatur atau parameter pressure, flow, current dan lain-lain yang lain. Nah, menggunakan algoritma dan machine learning tertentu, kita analisa behavior of data, variasi data, baik data terstruktur, nggak terstruktur, dan efek lain, sehingga kita mendapat satu prediksi, dapat satu kesimpulan bahwa well ini dalam 2 tahun, dalam 2-3 tahun ini yang akan jadi impact. Atau ada penelitian yang kolaborasi dengan UTP juga dengan pipeline corrosion monitoring system untuk memprediksi kapan pipeline ini akan sedimennya itu dan korosinya itu. Karena kalau ada chemical biasanya ada sedimen, ada kontaminasi di pipeline. Sehingga 1 tahun berapa tebalnya atau bahkan bulan, bukan tahun lagi kan gitu. Dengan menggunakan data yang kita collect, dianalisa dengan menggunakan machine learning, sehingga kita dapat satu keputusan untuk melakukan preventive action dan hal-hal lain, bahkan kita melakukan actuation, sehingga kita perlu kontrol itu secara otomatis. Itu yang kita sebut tadi M2M communication, machine to machine, mengurangi human interference dari manusia, tidak manusia lagi, jadi mesin communication. Contoh lain yang terakhir saya contohkan, bahkan di Amerika dan Eropa itu kalau kita ingin pesan hotel, handphone kita sudah memesan hotel. Kita book di schedule, di jadwal, kita akan melakukan perjalanan di kota ini misalnya selama 2 hari. Kita ingin book hotel, mesin. Bahkan hotel itu bukan resepsi yang menggagak, mesinnya juga. Dia cek di sistem, tanggal ini kosong, room sekian, otomatis is mesin to mesin communication. Mungkin itu Pak Apri kira-kira gambaran. Jadi ke depan memang sangat diperlukan dengan integrasi, bukan hanya IT saja, bukan elektrikal atau elektronik saja, bahkan involve semua disiplin ilmu. Terima kasih Pak Apri. Mungkin kira-kira itu tanggapan saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rizal. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.